Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kita kali ini kita akan mengulas secara singkat Permendikdasmen nomor 19 tahun 2025 tentang Renstra Pendidikan di Indonesia tahun 2025 sampai 2029. Secara singkat di dokumen ini mengulas target pemerintah ya, mulai dari pembelajaran mendalam, coding, AI. Namun perlu juga kita kritisi nanti pada saat tataran implementasi berkenaan dengan tantangan lemahnya literasi dasar, kepemimpinan sekolah, dan ketimpangan antar daerah. Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Opini Pendidikan. Oke, jadi pemerintah kita baru aja merilis sebuah cetak biru pendidikan untuk 5 tahun ke depan. Katanya sih ini bakal jadi sebuah lompatan besar. Tapi pertanyaannya, ini beneran transformasi atau cuma sekedar janji manis di atas kertas yang malah bisa jadi perangkap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, sumber analisis kita ini menggambarkannya dengan kalimat yang kuat. Sebuah cetak biru yang menjanjikan lompatan. Jadi ini bukan soal perbaikan kecil-kecilan ya. Ini adalah ambisi buat membawa pendidikan kita ke level yang sama sekali baru. Lompat, bukan cuma melangkah. Pertama, ayo kita lihat dulu visinya. Karena jujur, visi yang ditawarkan di rencana ini berani banget. Intinya cuma satu, visi yang luar biasa besar. Pendidikan bermutu untuk semua. Di satu sisi, tujuannya itu buat mencetak talenta-talenta kelas dunia. Tapi di sisi lain, yang nggak kalah penting adalah gimana caranya membuat seluruh sistem pendidikan kita jadi lebih manusiawi. Terus gimana caranya? Nah, ini dia beberapa langkahnya. Ada wajib belajar yang diperpanjang jadi 13 tahun. Terus ada juga kurikulum yang, futuristik banget, ada coding dan AI. Bahkan ada istilah baru kayak pedagogi deep learning, yang intinya adalah mendorong siswa buat berpikir kritis, bukan cuma hafal mati. Semuanya ini, katanya sih, dirancang biar beban administrasi guru berkurang dan siswa nggak stres. Kedengerannya ideal banget kan? Oke, setelah kita lihat semua rencana yang keren tadi, sekarang muncul pertanyaan paling penting. Apakah fondasi pendidikan kita sekarang ini beneran udah cukup kuat buat menopang lompatan setinggi itu? Nah, disinilah kita perlu berhenti sejenak dan melihat lebih dalam. Sekarang, saatnya kita hadapi kenyataan. Sejauh mana sih ambisi yang melangit tadi berbenturan sama realitas yang, kadang pahit di lapangan? 53%. Coba deh perhatikan baik-baik angka ini. Karena di balik satu angka ini, tersimpan masalah paling mendasar yang sedang dihadapi pendidikan kita. Jadi angka tadi itu adalah tingkat kemiskinan belajar di Indonesia. Artinya apa? Artinya lebih dari separuh anak-anak kita yang umurnya 10 tahun, itu bahkan belum bisa membaca dan mengerti sebuah cerita pendek yang sederhana. Ini adalah krisis fundamental. Nah, frasa ini pas banget buat menggambarkan konflik utamanya. Di satu sisi, kita punya ambisi langit, mau bikin talenta global, mau pakai AI. Tapi di sisi lain, kita masih berhadapan dengan realitas bumi, di mana kemampuan paling dasar seperti membaca pun masih jadi PR besar. Jurang antara ambisi dan realitas ini akhirnya menciptakan celah-celah yang kritis. Yuk kita lihat titik-titik rawan mana aja yang bisa bikin seluruh rencana hebat ini, gagal di tengah jalan. Lihat deh perbandingan ini, kontrasnya kelihatan banget. Rencananya mau mewajibkan coding dan AI buat semua siswa. Tapi faktanya, 53% anak-anak kita masih berjuang cuma buat baca satu paragraf. Ini ibaratnya kita mau pasang sistem smart home super canggih di rumah yang atapnya masih bocor parah. Fokusnya jadi salah kan? Analisis ini menyoroti 3 rintangan utama. Pertama, soal kepemimpinan. Bayangin, puluhan ribu sekolah itu dipimpin sama PLT atau pelaksana tugas yang wewenangnya terbatas. Nggak ada nahkoda permanennya. Kedua, anggaran. Dana inti buat belajar mengajar terancam kepotong sama program-program lain. Dan ketiga, ini yang sering terjadi, jebakan jargon. Istilah canggih kayak deep learning, risikonya cuma jadi hiasan di laporan, tapi cara guru ngajar di kelas ya gitu-gitu aja. Di tabel ini kita bisa lihat ringkasannya, gimana visi dan tantangan itu saling bentrok di semua lini. Visi kurikulum AI mentok sama krisis literasi. Rencana berbasis data terhambat karena nggak ada pemimpin definitif. Anggaran yang harusnya efisien malah tertekan. Semuanya nunjukin benturan yang sama antara mimpi besar dan kenyataan di lapangan.
Terus, apa ini artinya rencananya udah pasti gagal? Tunggu dulu, nggak juga. Justru analisis ini menawarkan cara buat menjembatani jurang yang lebar tadi. Mari kita lihat solusinya. Nah, ada 5 kunci yang disarankan. Intinya sederhana, jangan keburu-buru dengan yang canggih-canggih, tapi beresin dulu fondasinya. Jadi pertama, bedakan kebijakannya. Untuk daerah yang masih kesulitan, fokus ke literasi dasar dulu, tuntas soal AI. Kedua, angkat kepala sekolah definitif secepatnya. Ketiga, kasih dukungan nyata buat guru, bukan cuma seminar. Keempat, wajibkan ada waktu khusus buat bantu siswa yang tertinggal. Dan yang paling penting kelima, lindungi anggaran inti pendidikan, jangan sampai diganggu-gugat. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal yang paling mendasar. Ukuran sukses itu seharusnya bukan lagi berapa banyak checklist administrasi yang terisi, tapi apakah anak-anak kita benar-benar bisa membaca, bernalar, dan memahami dunia di sekitar mereka. Itu intinya. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Dengan semua potensi dan juga perangkapnya, akankah cetak biru ini benar-benar jadi perubahan yang kita tunggu-tunggu? Atau cuma akan berakhir jadi tumpukan dokumen kebijakan yang baru lagi? Jawabannya, pada akhirnya, tergantung pada seberapa serius kita menjembatani ambisi besar dengan realitas yang ada. Silakan subscribe, komen, dan share.